Hutan dan gunung selalu menjadi misteri. Bahkan, peradaban terdahulu manusia menjadikan goa sebagai tempat tinggal yang cukup nyaman. Di zaman sekarang, tempat-tempat seperti ini sangat disakralkan dan kita tidak boleh berbuat sembarangan. Masih di Indonesia, saya akan mengajak Anda menyusuri jejak-jejak peradaban yang ada di Nusantara. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rahayu. Salam budaya ya, Rahayu, Sobat Peradaban Nusantara. Kali ini saya berada di wilayah hutan, pegunungan ya, tepatnya di daerah Babat teman-teman ya. Tepatnya di daerah Babat, perbatasan Lamongan ya. Dan ini di sini saya menemukan sebuah gua yang diduga dulunya digunakan orang-orang pertama teman-teman, ataupun orang-orang dari kerajaan Majapahit untuk bersembunyi ketika sedang mengalami perang teman-teman ya. Jadi memang gua ini konon ceritanya juga jarang dijamah dan digunakan orang-orang untuk bertapa teman-teman. Karena ini kalau saya melihat dari jalannya ini memang jarang sekali orang-orang yang datang ke sini atau menjamah tempat ini. Karena ini cukup lebat teman-teman ya. Area hutan yang cukup lebat dan sunyi ya. Di sini sunyi sekali ya, jauh dari keramaian kota karena ini berada di area perbukitan. Nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana sih kondisi di dalam gua tersebut ya teman-teman ya. Namun sebelumnya silakan teman-teman mohon bantu tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar saya lebih bersemangat lagi menyusuri gua yang cukup angker ini teman-teman ya, yang energinya cukup lumayan kuat. Jadi ini salah satu goa yang menjadi peradaban yang ada di Nusantara teman-teman. Karena di sini dulunya bisa jadi merupakan peradaban orang-orang zaman dulu ya. Ya, silakan tekan tombol subscribe sebelum saya melangkah lebih lanjut. 1, 2, 3. Sudah? Oke ya, jika sudah, oke. Mari kita akan lihat bagaimana kondisi di dalam gua. Jadi memang benar-benar di dalam hutan teman-teman. Di dalam hutan yang cukup sunyi ya. Nah, ini saya menemukan tanda silang. Kemungkinan kode bahwa gua ini dilarang untuk dimasuki ya teman-teman ya, kode silang. Jadi memang mungkin karena area berbahaya, jadi saya ada tanda silang di sini, mungkin kita dilarang masuk ya. Jadi kita akan coba masuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, tetap standby ya Peradaban Nusantara, Sobat Peradaban Nusantara. Kita akan sama-sama lihat bagaimana kondisi di dalam gua. Nah ini teman-teman. Lah ini ternyata ada namanya teman-teman ya. Ini adalah Goa Kendil. Kendil itu seperti tempat minum teman-teman, minum air. Kalau sekarang mungkin galon ya, kalau dulu itu kendil. Kendil terbuat dari tanah liat yang ada cocoknya untuk dibuat minum teman-teman. Nah ini teman-teman, akar-akar ini menyerupai ular teman-teman ya. Akar-akar yang menyerupai ular, akar-akar pohon ini, bikin saya kaget teman-teman. Saya kira tadi adalah ular, karena tempat-tempat seperti ini itu sangat favorit digunakan binatang buas, baik ular maupun hewan-hewan melata lainnya ya. Ini ya, kita akan coba masuk. Jadi cukup lumayan indah teman. Sebelum bergerak sendiri tadi, apa itu teman? Ada yang bergerak. Ya, kita coba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu. Apa tadi teman? Ini ya, jadi cukup sunyi. Saya sendirian di sini ya. Saya sendirian, tidak ada orang. Nah ini sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan sekali kita menemukan vandalisme di sini. Ada coret-coretan. Padahal nggak seharusnya ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita berbuat vandalisme dimanapun, karena ini nggak baik kita untuk ditiru. Nah ini teman-teman. Nah ini atap atasnya ini cukup lumayan luar biasa teman-teman. Nah ini, tolong jangan berbuat vandalisme. Jadi ini tumbuh-tumbuhan juga masih tumbuh alami di sini. Nah ini kita akan coba masuk teman-teman. Ini ya ternyata guanya bagus teman-teman, seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, kita akan mencoba masuk lebih dalam lagi ya teman-teman. Bagaimana sih kondisi di dalam gua ini? Saya sendirian ya teman-teman. Saya sendirian dan di sini cukup sunyi, tidak ada orang pun. Apa ini teman-teman? Waduh, ternyata hanya batang pohon ya, yang mirip dengan lilitan ular. Saya sempat kaget teman-teman ya. Ternyata hanya batang pohon teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba masuk. Energinya semakin kuat teman-teman di sini ya. Energinya semakin terasa dan ini ada lilitan akar pohon teman-teman. Oke, kita akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lah itu teman-teman, di depan itu seperti ada bekas longsoran batu ya, longsoran batu yang cukup besar ya. Kita harus berhati-hati.
jangan sampai longsoran itu turun ya teman-teman. Wah ini teman-teman, luar biasa atasnya teman-teman. Wih, sungguh peradaban yang luar biasa itu, dan juga di atas sana itu rawan longsor teman-teman ya, karena itu saya lihat cukup tipis ya lapisannya. Nah, ini juga, wih, anjir semakin kuat. Nah, ini apa itu teman-teman? Ini seperti tempat bertapa ya, karena menurut penuturan warga sekitar ini juga digunakan untuk bertapa teman-teman. Jadi ini sangat cocok untuk bersemedi atau mencari ilmu atau menenangkan diri di sini teman-teman ya. Karena saya rasa ini adalah tempat yang pas untuk bertapa. Nah ini teman-teman. Nah ini sangat luar biasa ya keindahan dari gua ini. Namun saya jangankan masih ada vandalisme. Wih, apa teman-teman? Nah ini ya longsoran. Jadi harus berhati-hati kalau memasuki gua-gua seperti ini. Kita harus tetap selalu waspada teman-teman ya, hati-hati. Perhatian, awas, gancet. Waduh, ini teman-teman. Jadi jangan sekali-sekali kita berbuat tidak senonoh di sini ya, karena ini kemungkinan pernah terjadi gancet ketika orang berpacaran di sini dan anunya itu gantet teman-teman ya. Jadi mohon jangan berbuat mesum di sini. Kalau mau bermesum silakan cari hotel-hotel terdekat aja ya, jangan di sini karena ini cukup lumayan angker dan gua ini cukup mistis, terkenal angker, horor teman-teman. Nah ini, silakan teman-teman rasakan energinya. Sangat luar biasa. Jadi kemungkinan gua ini juga digunakan tempat persembunyian ketika zaman Majapahit atau mungkin tempat bertapa ketika zaman Majapahit dulu. Nah ini pohon ini juga mau roboh. Iya teman-teman ya. Dan hanya seluas ini aja ya, tidak ada tempat lain. Nah ini batu besar ini kemungkinan habis dari longsoran. Nah, ini teman-teman. Sangat besar ya. Ini bisa berbahaya teman-teman. Bisa sangat berbahaya. Jadi seperti ini goa yang ada di wilayah Babat Lamongan ya. Dan gua ini memang sangat jarang sekali terjamah oleh manusia. Sangat terjamah. Nah, ini gua ternyata gua kedua ini adalah gua dandang, teman-teman. Dandang itu adalah biasanya digunakan peralatan untuk memasak ini ya, nasi ataupun lauk pauk. Jadi kemungkinan memang benar. Dulu mungkin digunakan orang-orang zaman Majapahit juga untuk tinggal di sini ya, tinggal di sini. Karena orang-orang peradaban zaman dulu itu biasanya tinggalnya itu di gua-gua juga. Apa ya? Rupanya aura mistis semakin kental teman-teman di sini ya. Kita disambut dengan energi-energi yang cukup lumayan kuat di sini. Jadi mungkin saya akan akhiri ya. Dan akhiri karena ini semakin kuat dan saya sendirian di sini. Horor teman-teman ya. Horor, tidak ada orang di sini dan ini berada di tengah hutan. Kalau apa-apa bisa sangat berbahaya teman-teman. Oke ya, saya keluar dulu ya. Saya keluar dulu. Karena semakin mistis energinya, semakin mistis. Nah, teman-teman. Oke, pemirsa Peradaban Nusantara. Sekian penelusuran saya ke dalam goa dandang dan juga goa kendil. Kendil untuk minum, dandang untuk memasak nasi atau untuk makan. Jadi saya rasa nyambung dan ini mungkin tempat peradaban orang-orang zaman terdahulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap ikuti terus channel YouTube-nya Peradaban Nusantara.